Beliin ya Bu. Oke, siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas Mbak Gila. Silakan dipimpin berdoa. Kita Pak Ibu siap gak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, terima kasih Mbak Gila sudah memimpin berdoa. Coba tengok kanan dan kirinya, apakah ada yang tidak berangkat? Enggak ada orang Bu. Oke, yang berangkat semuanya ya. Alhamdulillah. Kelas 4 ini pada rajin semua ya. Jadi kita hari ini belajar tentang struktur kalimat. Untuk menambah rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Berkibarlah Bunda. Anak-anak silakan berdiri ya. Sebelum kita memulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Anak-anak berdiri lagi dong. Tangan kiri mempunyai jari, diletakkan di bentong bukan pergelangan. Depan dilenturkan agar tangan satu kaki kedua tangan kita wahai teman berdiri dengan tegak. Sudah semangat belum? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dari kalimat. Nah, sebelumnya ibu mau tanya ke anak-anak semuanya, ketika anak-anak mau makan dan minta tolong ke ibunya untuk mengambilkan nasi, apa kalimat yang kalian ucapkan? Apakah seperti ini? Tolong ambilkan nasi ibu, atau cuman nasi ibu? Tolong ambilkan nasi Ibu. Iya, benar sekali. Anak-anak sudah paham ya sama itu ya? Sudah.
hari ini kita akan belajar mengenai struktur kalimat. Nah, nanti disimak ya anak ya. Iya, Ibu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengenali penggunaan kaidah kebahasaan, yaitu ada struktur kalimat atau subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Nah, jadi pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Themes Games Tournament atau TGT. Nah, jadi anak-anak lihat apa yang gambar ini? Makan. Orang makan, terus apa lagi? Makan buah. Makan buah-buah apa itu? Pisang. Makan. Makan. Terus apa? Anggur. Di mana kak itu? Di ruang makan. Iya, di ruang makan. Di dapur boleh. Terus bagaimana sih cara membuat kalimat dari gambar tersebut? Orang sedang makan pisang di dapur. Nah, ya pintar Mbak Devi. Tepuk tangan dulu dong. Les ya, les kita Mbak Devi. Nah, itu ada lagu nih untuk menggali lebih jauh struktur dari kalimat agar anak-anak lebih paham mengingat dari struktur kalimat ini. Nanti coba diikutin ya. Kita belajar subjek, predikat, objek, subjek nama orang, predikat yang dilakukan, objek nama benda yang dipakai orang. Sekarang aku tahu subjek, predikat, objek. Tadi subjek tentang apa? Predikat yang dilakukan. objek. Nama benda yang dipakai orang. Oke. Nah, jadi untuk menggali pemahaman lebih lanjut, itu akan menampilkan PowerPoint. Anak-anak simak ya. Ya, Bu. Nah, jadi kan tadi ibu udah tanya apa itu kalimat. Nah, kalimat adalah susunan kata-kata yang memiliki pengertian yang lengkap. Artinya di dalam kalimat itu ada unsur subjek, yaitu unsur yang dibicarakan. Ada unsur predikat, yaitu unsur yang menyatakan apa yang dilakukan oleh unsur subjek atau apa yang dialami oleh unsur subjek itu. Mungkin ada unsur objek, yaitu unsur sasaran dari tindakan yang dilakukan oleh unsur subjek. Lalu mungkin juga ada unsur keterangan, yaitu unsur yang menerangkan tentang waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Jadi ada tambahan keterangan ya anak-anak. Keterangan ada 3, yaitu waktu, tempat, ada banyak sebenarnya, ada waktu, tempat, cara, dan yang lain-lain juga ada. Apa itu kata? Kata adalah satuan bebas yang dibatasi oleh spasi pada kedua sisinya yang mempunyai arti. Nah, jenis kata itu ada berapa Mbak Devi? Ada berapa Mbak Sela? Ada 3. Ada 3. Apa aja? Kata tanda, kata sifat, dan kata kata kerja. Ya, benar. Nah, tadi sudah pahamkan di lagu tadi ya. Subjek apa tadi anak-anak? Orang. Predikat Yang dilakukan. objek dan ya atau sasaran. Terus ada pelengkap. Ini ada tambahan lagi pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, khususnya objek, dan melengkapi struktur kalimat. Ciri-ciri kalimat itu bukan unsur utama, tetapi pelengkap kalimat itu tidak jelas dan tidak lengkap informasinya. Contohnya kita belajar bahasa Indonesia. Jadi kalimat bahasa Indonesia ini dia tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada kata-kata di depannya. Tidak ada kata-kata subjek, tidak ada kata-kata
belajar itu bahasa Indonesia tidak bisa diartikan seperti itu ya. Kemudian terletak di belakang predikat yang bukan kata kerja transitif. Contohnya ini, negara ini berlandaskan hukum. Nah, jadi hari ini Ibu akan membagi anak-anak ini menjadi 3 kelompok. Nah, kemudian satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, silakan berhitung dari Tania. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya, 3. Berkira 3. Terus tiap kelompok nanti berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Tiap orang nanti berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kita akan main game tentang berburu ubur-ubur. Siapa yang suka nonton SpongeBob? Oh, Devi doang yang suka nonton SpongeBob. Oh, suka nonton ini ya. Nah, nanti ada 3 kelompok, yaitu kelompok Swan. Tahu Swan nggak kalian? Tahu. Terus ada kelompok Patrick, ada kelompok Sandy. Kelompok 1 memilih kelompok mana? Namanya apa? Swan aja. Kelompok 2? Patrick aja. Oke. Terus kelompok 3 tim Sandy ya. Nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dan ini posisinya di ke belakangnya. Caranya gimana Bu? Nanti konsep gamenya seperti ini ya. Silakan, nanti itu ada tantangan ya. Ini kan ada soal-soal. Nah, tiap kelompok harus berlari ke sini, berlari melewati rintangan yang ada, nanti mengambil soal. Setelah mengambil soal, nanti ditulis di LKPD-nya masing-masing. Nah, ini ada 8 soal. Nanti tiap kelompok harus menyelesaikan 8 soal ini. Pusing. Ada yang ingin tanyakan? Banyak banget. Itu dijawab semua, Bu. 3 aja ya, Bu. Soalnya susah loh. Enggak susah. LKPD-nya mana, Bu? LKPD-nya nanti kita bagikan ke tiap-tiap kelompok. Silakan anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing. Ini pasalnya di belakang ini ya, nanti Ibu bantu ya. Di belakang gimana? Dimundurin. Kita ke belakang. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Silakan garis ya, garis yang rapi ya. Dari mana nih? Iya, garis. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Mundur lagi, sampai sini. Mundur. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagikan ya. Iya, itu yang kalian pegang itu adalah LKPD atau tempat kalian mengisi jawaban. Nah, nanti kalian mengisi jawaban setelah kalian ambil kan. Nah, kalian ambil apa nih? Ini kasih ada disobek kan. Nah, nanti kalian kembali ke tempat. Terus kalian mengisi seperti itu. Jadi isinya di sini. Iya. Dari itu makin belakang. Ini buat kalian melewati rintangan. Oh, ada. Ya. Kalau kalau seperti ini, instruksi ya. Kalau seperti ini nanti kakinya berdua gini, gitu. Loncat ke sini.
simbol yang ada di depan kalian. Ibu contohin yang dipunyanya Devi ini. Nanti gini ya. 1, 2, 3. Nanti diambil. Terus kemudian kalian ambil 1. Terus kembali. Kembalinya nggak lewatin ini Kalian kalian. nggak usah. Nanti kalian tulis di LKPD seperti itu. Oke. Kelompok yang paling cepat dan yang paling benar akan ikut grade. Yeay. Nanti ini ingin ditanyakan sebelum memulai pertandingan ini apa? Harus lompat Bu. Iya. Bu, nanti tulisnya dibalik di sini. Iya betul. Iya. Tulis dulu sampai selesai, baru ambil soal lagi apa gimana? Satu siswa harus mengisi 1. Oke. Jadi kalau Devi udah selesai, Baru ya, maju lagi. Baru maju lagi. Gitu. Ini kan harus selesai dulu. Iya, harus nunggu selesai dulu. Kalau belum selesai ngerjain, kalau aku nulis sambil Eka maju nggak boleh Bu? Nggak boleh. Oke Bu. Iya. 1, 2, 3. Ayo Devi. Ayo Devi. Ayo, ayo, ayo. Sampai kalian selesai.
3 dan 4. Kelompok Sandy nomor 5 dan 6. Udah ada satu. Kita nggak selesai sampai itu. Gimana Mak itu? Jadi nanti kelompok spon presentasikan nomor 1 dan 2. Kelompok spon mana? Terus kelompoknya Patrick presentasikan nomor 3 dan 4. Terus kelompoknya Sandy presentasikan nomor 5 dan 6. Nah, siapa yang mau maju duluan? Patrick. Dimulai dari 1, 2 dulu dong. Dimulai dari yang awal dulu, spon. Sandy. Spon. Spon Bu. Iya, maju sekarang, ayo. Nomor 1 dan 2. Tidak apa-apa. It's okay. Ini soalnya. Jawaban nomor 1 kelompok spon. Bagian kalimat yang menjadi pelaku atau yang dibicarakan biasanya berupa kata benda atau frasa benda disebut. Jawabannya subjek Bu. Ya, benar apa salah anak-anak? Betul. Ya, benar. Yang kedua, bagian kalimat yang menyatakan perbuatan, keadaan atau sifat dari subjek di mana misalnya berupa kata kerja disebut pelengkap. Predikat. Sebenarnya predikat ya. Terus kalau selanjutnya presentasi dari tim Patrick. Siapa tim Patrick ini? Baik, soal nomor 3 sama apa dulu? Iya. Soal nomor 3, bagaimana kalimat yang menjadi sasaran tindakan dari predikat adalah? Jawabannya objek. Benar apa salah? Benar. Terus Yang nomor 4, bagian kalimat yang memberi informasi tambahan seperti waktu, tempat, cara, atau tujuan disebut keterangan. ya benar. Tepuk tangan buat tim Patrick dong. Terus kemudian dari timnya Sandy, siapa yang maju Sandy ini? Nah, Sandy. Ini salah. Enggak apa-apa. Nomor 5, nomor 4, 5 ya. Bagian kalimat yang mengikuti predikat tapi bukan objek atau keterangan biasanya melengkapi makna predikat disebut pelengkap. Benar apa salah? Ya benar. Terus Rangkailah kalimat berikut menjadi kalimat yang padu. Reyan memanjat pohon mangga di kebun Pak Ali. kata pedenya sama itu. Pak Ali memanjat pohon mangga itu belum lengkap. Iya. Kembali ya. Tadi kesobek Bu yang tulisan di kebun Bu, jadi dia nggak lihat. Iya. Bapak ayo tepuk tangan dulu buat tim Sandy. Hari ini tanggal berapa ya anak? 7. Tanggal 7. Nah, jadi tadi pertanyaannya jawabannya Reyan memanjat pohon Pak Alban Ada kebun Pak Ali. Di kebunnya jadi ini adalah susunan struktur kalimat yang benar. Nah, ke suatu kalimat harus ditambahi tanda baca arti. Terus Reyan ini apa? Subjek. Memanjat predikat. Pohon mangga. objek.
2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 2. Ayo, salah gak fokus. Tepuk 5. Gimana? Semuanya. Jadi luar biasa, anak-anak sudah menyelesaikan turnamen tadi ya. Apakah menyenangkan turnamen tadi? Menyenangkan sekali. Apakah materinya ada belum dipahami dari satu kalimat? Ya. Tidak ada. Insya Allah sudah bisa ya. Ibu punya halo anak. Ibu punya tes tematik untuk mengukur kemampuan individu. Nah, silakan dikerjakan secara individu. Ibu beri waktu berapa menit? 10 menit. Oke. Sudah? Sudah. Ibu ambil lagi ya. Jadi hari ini kita nanti belajar apa aja? Subjek. Susunan kalimat ada apa aja? SPSH. S-nya apa? Subjek. P-nya? Predikat. O-nya? Objek. Keterangan. Keterangan. Subjek tadi tentang apa? Nama. Predikat. Kegiatan yang dilakukan. Yang dilakukan atau Nah, jadi hari ini kita nanti belajar apa aja? Subjek. Susunan kalimat ada apa aja? SPSH. S-nya apa? Subjek. P-nya? Predikat. O-nya? Objek. Keterangan. Subjek tadi tentang apa? Nama. Predikat. Kegiatan yang dilakukan. Yang dilakukan atau suatu tindakan. Tindakan. Objek lagi apa? Benda. Kemudian hanya apa? Keterangan. Keterangan ada apa aja tadi? Waktu, tempat. suasana. Nah, dari pembelajaran hari ini apakah ada pesan moral yang bisa kita ambil tadi? Sabar. Iya, kita harus sabar. Terus kemudian Waktu terhadap aturan. iya, waktu terhadap aturan. Kalau melakukan suatu pertandingan atau turnamen harus sesuai dengan aturan.